Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di sini ya. Ba'da zuhur. Ini saat-saatnya pada ngantuk nih, pada tidur ya. Waktu istirahat, tapi malah ngaji. Ini luar biasa ini. Biasanya orang ngaji itu pagi, kalau nggak pagi sore, kalau nggak malam. Ini ba'da zuhur. Panas-panas lagi. Semoga semua yang hadir hari ini diampunkan Allah semua dosanya, amin. Yang bapak-bapak jadi raja-raja di surga semua, amin. Yang ibu-ibu jadi ratu bidadari di surga. Jadi hadirin sekalian, seluruh orang ini ingin bahagia. Orang kaya pengen bahagia, orang miskin pengen bahagia. Raja-raja pengen bahagia, rakyat biasa pengen bahagia. Nah, tapi ternyata kita lihat banyak orang yang tak bahagia. Sudah kaya dia tak bahagia dia. Apalagi banyak orang miskin tak bahagia. Ada yang udah jadi pejabat, jadi raja, apa nggak bahagia? Di mana sebetulnya Allah Ta'ala letakkan kebahagiaan itu? Katanya Allah Maha Adil, ya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan setiap manusia, ya. Siapapun dia, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam perkara iman dan amal soleh saja. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti menjelaskan itu 12 kali, ulang-ulang pastinya. Allah akan berikan hayatun thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Allah miskin bahagia, ya. Syaratnya apa? Iman dan amal saleh. Jadi ternyata tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan harta benda, tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan ketampanan, kecantikan, tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan pangkat jabatan dan popularitas. Kebahagiaan seorang manusia berhubungan erat dengan amalnya, dengan apa yang ada di hatinya. Jadi Bapak Ibu, Bunda sekalian, untuk bahagia orang miskin tak perlu harus kaya dulu. Perbaiki iman, perbaiki amal, Allah akan berikan kebahagiaan. Bahkan di saat-saat terburuk dalam kehidupan, Allah akan berikan kebahagiaan orang beriman. Saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu semua, selain kematian, apa yang ditakutkan manusia? Ibu-ibu takut apa, Bu? Selain kematian? Miskin. Oh. Selain itu apa? Tercemarnya nama baik. Takut sakit. Ketika orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hadirin sekalian, ketika perkara-perkara itu datang, mereka justru bahagia. Kok bisa? Ketika orang menghancurkan nama baik kita, orang fitnah kita, orang gibah kita, dirusak nama baik kita, orang beriman tersenyum. Bahkan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih, Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberi aku pahala tanpa bersusah payah. Karena orang beriman yakin kalau orang fitnah kita, orang gibah kita, terjadi transfer amal dari buku catatan dia ke buku catatan amal kita. Jadi nggak usah stres orang jelek-jelekin kita, orang fitnah kita, ngapain stres? Apa kata orang nggak usah dipikirin. Ya kalau bisa
bilang sama orang, kalau kamu mau gunjing, gunjing saya ya gitu. Ya ibu-ibu kalau pengen bergunjing, gunjing saya bu. Tapi sebelum gunjing baca Quran dulu, ngaji dulu. Terjadi transfer amal dari buku catatan amal orang itu ke buku kita. Kenapa harus stres? Kenapa harus marah? Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau aku ingin menggunjing seseorang, niscaya aku akan gunjing ibuku. Supaya catatan amalnya, pahala dia transfer ke ibunya saja. Kalau musuh kita nggak usah diomong-omongin deh. Nanti diomongin kita sedekah amal sama dia. Iya Pak. Habis pahala kita, dosa dia pindah ke kita. Orang beriman tak mungkin stres, tak mungkin galau, tak mungkin susah. Ketika tercemarnya nama baiknya, dia tersenyum, dia bahagia. Ketika datang kemiskinan, dia tersenyum karena dia yakin orang-orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya. Harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Jadi mungkin nggak orang miskin stres kalau beriman? Tidak. Justru orang kalau masuk iman di hatinya nih, orang miskin kasihan dengan orang kaya. Sahabat-sahabat, ada sahabat Nabi namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, dia miskin. Abu Darda ini miskin, Pak. Satu hari istrinya bilang sama dia, "Bang, abang kerjalah bang, cari duit. Ini apa dakwah aja, taklim aja, ke masjid aja, nggak ada waktu nyari duit. Bekerjalah supaya datang tamu ke rumah kita bisa kehidangan makanan, dikasih buah-buahan." Coba lihat teman-teman kita orang kaya itu, banyak makanan di rumahnya. Apa kata Abu Darda kepada istrinya? "Wahai istriku, di hadapan kita ada sebuah jalan yang sangat berat dilalui oleh orang yang bebannya banyak di akhirat." Coba perhatikan orang-orang kaya, mereka memiliki makanan yang tidak mereka makan. Mereka memiliki pakaian yang tak pernah mereka pakai. Mereka memiliki rumah yang tak pernah mereka nikmati, rumah itu tak pernah ditempatin. Mereka memiliki banyak kendaraan yang tak pernah dia tunggangi. Sementara kita juga bisa melihat rumah mereka, pakaian mereka, kendaraan mereka tanpa menggunakan. Tapi beda kita dengan mereka, mereka dihisap di akhirat, kita tidak. Jadi orang kaya ini, orang yang banyak harta, itu kalau dia tak paham agama, masalah besar. Masalah besar. Saya perhatikan hari ini ya, yang ngamalin agama ini justru orang kafir loh. Saya baca berita di internet, Mark Zuckerberg, siapa itu? Yang penemu Facebook, itu termasuk orang terkaya di dunia. Bill Gates, orang terkaya di dunia. Itu 90% hartanya dia infakkan, dia sedekahkan ke orang-orang miskin. 90%, Pak. Ratusan triliun hartanya. Dia bikin sumur-sumur air tempat untuk orang-orang miskin di Afrika. Mestinya yang beramal seperti ini orang Islam. Mereka pakai rumahnya sederhana saja. Sederhana standar mereka lah gitu. Kemana-mana pakai kaos oblong biasa tak bermerek. Naik kendaraan sederhana. Dia bisa naik Lamborghini, dia bisa, tapi tidak. Saya bilang ini mestinya amal ini diamalkan oleh orang Islam. Ya, kita mesti memahami hadirin sekalian, dunia ini sementara saja. Maka kalau kita paham dunia sementara, maka jangan hidup seperti orang selama-lamanya di dunia. Coba hari ini kita lihat rumah yang kita bangun sampai kiamat gak runtuh. Rasulullah SAW rumahnya, coba ibu-ibu Nabi pernah ke Madinah, pernah umroh, tentu tahu ziarah Madinah ada Raudhah namanya, itu makam Rasulullah, itu rumah Nabi sebesar 3 kuburan. Ya. Abdurrahman bin Auf orang kaya, tidak ada puing-puing rumahnya. Utsman bin Affan multimilioner orang kaya, dia kumpulkan harta sebanyak mungkin, dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Utsman bin Affan menegur istrinya hanya gara-gara sumpu lampunya, Pak, lampu apa? Lenteranya kebesaran. Dia tegur istrinya, "Ini boros sekali kamu, kecilin sumbu lampumu." Jadi untuk urusan dunia betul-betul mereka seperlunya saja, sederhana saja. Ya. Di dunia orang beriman tak mungkin susah. Dia happy, di mana saja dia bahagia.
Di kota dia bahagia, di desa dia bahagia. Orang beriman. Kaya dia bahagia, miskin dia bahagia. Sehat dia bahagia, sakit dia bahagia. Orang beriman kalau sakit, hadirin sekalian, banyak kita lihat. Almarhum guru kita murabi sakit, tapi tak nampak orang sakit. Kita datang jenguk dia, dia tersenyum, dia hibur kita. Dulu juga teman saya dulu almarhum Gitorolis, dia habis di kemo di rumah sakit Pondok Indah, saya datang jenguk dia. 2 jam lebih dia beri kita nasihat, Pak. Dia beri kita nasihat, orang sakit. Sepertinya kita yang datang, kita yang sakit. Dia bilang, Der, waktu abang mau di kemo tuh abang udah ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pengen sekali nggak bangun lagi. Hidup lagi katanya. Ketawa dia. Kita tidak memahami, tidak mengerti kenikmatan macam apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, sehingga ketika dia sakit tidak mau berdoa minta sembuh, menangis istrinya, wahai suamiku, engkau kan Nabi, mintalah sama Allah biar sembuh. Nggak mau. Bahkan hadirin sekalian, kalau iman orang itu sempurna, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, Allah berikan kenikmatan api serasa seperti taman-taman surga. Orang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hadirin mulia dalam hidup enak, kapan saat terindah dalam kehidupanmu wahai Ibrahim? Dia katakan, ketika aku dibakar. Allah perintah api, ya nar kuni bardan, api jadilah dingin. Menggigil Nabi Ibrahim dalam kobaran api. Itu api tak bisa membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Rabb, itu kekasihmu kedinginan. Nabi Ibrahim ini punya gelar namanya Khalilullah, kekasih Allah, Khalilnya Allah. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa salaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Ketika Syahidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Damaskus di Syria, satu orang bertanya kepada beliau, wahai Bilal, kapan saat terindah dalam kehidupanmu Bilal? Beliau katakan, ketika aku disiksa di padang pasir, dicambuk siang hari, diletakkan batu besar di atas dadanya, disiksa, disakiti, berdarah-darah. Tapi kata Sayyidina Bilal, saat itulah saat terindah dalam kehidupanku, ternikmat. Sahabat-sahabat di depannya orang-orang kafir dengan senjata lengkap, dengan pedang yang berkilauan. Ketika perang Badar, jumlah mereka sedikit 313 orang, musuh ribuan, dengan panah, dengan tombak, dengan kuda, dengan persiapan yang matang. Orang-orang kafir Quraisy hendak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan sahabat tidak berniat pergi perang. Mereka ke sumur Badar mengambil air. Tiba-tiba datang perintah Allah, hadapi mereka dengan peperangan. Sahabat bertanya, minta sama Nabi, minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku berlari ke Madinah mau ngambil pedang. Kata Nabi, tidak usah. Yaudah, kau ambil nih, pegang nih pelepah kurma. Kau pegang pelepah kurma. Banyak sahabat-sahabat tidak pakai sendal. Ada berapa tombak saja, berapa kuda saja, berapa pedang saja. 313 orang sahabat Nabi menghadapi ribuan orang kafir dengan senjata lengkap. Satu orang sahabat, hadirin sekalian, di depan orang sudah berteriak, bunuh, bunuh, perang, udah berderang, berbunyi genderang perang. Satu orang sahabat tancapkan tombaknya, lalu dia tidur. Orang mau perang, dia tidur siang. Temannya bangunkan, kenapa kau tidur, mau perang ini? Dia bilang, sunnah tidur siang. Kailullah. Tak ada sedikit pun ketakutan di hati mereka akan kematian. Tak ada ketakutan sedikit pun di hati mereka tentang penyakit. Tidak ada takut. Sahabat sakit datang ke Nabi minta doa. Ya Rasulullah, aku ini seorang perempuan sahabiah. Aku ini punya penyakit. Kalau zaman sekarang mungkin epilepsi, ayan. Tiba-tiba aku jatuh pingsan ya Rasulullah. Tolong doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sembuhkan penyakitku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu pilih mana? Tetap sakit
sementara Allah ampunkan semua dosa. Penyakit ini ayahnya Bu Nabila sakit ini menggugurkan dosa. Orang beriman tertusuk duri, berguguran dosanya. Kagetnya orang mukmin, berguguran dosanya. Orang beriman ini hebat. Maka wasahabiah tadi bertanya sama Nabi, kamu mau sembuh atau tetap sakit? Tapi sementara Allah muliakan sakit. Mikir dia. Oh, kalau gitu ya Rasulullah, doakan kepada Allah, tolong doakan kalau aku sakit nanti auratku jangan tersingkap. Aku malu kadang-kadang di pasar. Akhirnya sahabat tadi minta doa apa? Kalau aku nanti jatuh sakit, tolong doa sama Allah supaya auratku tidak tersingkap. Jadi hadirin sekalian, ketika iman masuk ke dalam hati seseorang, itu kacamata dia berubah dari kacamata dunia ke kacamata akhirat. Jadi tanda-tanda iman itu masuk ke dalam hati seseorang, ini dengarkan baik-baik nih, bunda yang di dalam dengar baik-baik ya. Tanda-tanda iman masuk ke dalam hati seseorang, datangnya dunia tak lagi mengembirakan hatinya, biasa-biasa aja. Dan hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya, biasa-biasa saja. Kegembiraan dan kesedihannya ketika datangnya amal dan hilangnya amal. Itu orang beriman, Pak. Habis ta'lim bahagia dia, habis zikir bahagia dia, habis sholat bahagia dia, habis salawat bahagia dia. Ketinggalan sholat, pas ke masjid orang sudah mulai takbir, masbuk dia, galau langsung, Pak. Langsung dia sedih, langsung dia menangis, Pak. Tapi kalau dapat duit biasa saja. Dapat duit 1 miliar, santai aja. Dia langsung panggil orang miskin, bagi-bagi, ini kamu sejuta, udah ya, pulang. Habis duit, tenang dia. Biasa saja. Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Dikasih jabatan biasa saja. Hilang itu jabatan juga nggak sedih dia. Stabil. Itu ciri-ciri iman baru mulai masuk ke hati seseorang. Tapi kalau ciri-ciri iman sempurna di dalam hati seseorang, ini luar biasa lagi. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, takut dia dunia datang. Allahu Akbar. Dan hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Ini kalimat sederhana tapi berat. Yang paham ini hanya nabi-nabi, para sahabat, para wali-wali Allah. Mereka tidak bisa tidur kalau masih ada uang di kantongnya. Ini sahabat. Kalau kita hari ini nggak bisa tidur kalau nggak punya duit di kantong kita. Kita masih yakin sama duit, yakin sama benda-benda. Kalau udah pakai tas mahal, berubah cara jalannya. Ya. Kemuliaan seorang manusia dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Sederhana saja. Satu orang miskin tinggal di kampung, tak cantik dia, tak rupawan dia, tak tampan dia, penyakitan. Dia bicara tak ada orang dengar dia, dia pinang anak orang tak ada mengambil dia jadi menantu, dia bagi usulan tak ada orang yang menerima usulan dia. Seluruh dunia orang meremehkan dia, menghinakan dia, tapi di hati orang miskin tadi ada Allah, di hati dia ada ketakwaan. Ketahuilah, orang semacam ini lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh presiden kafir yang ada di seluruh dunia ini yang tidak bertakwa. Tapi hari ini kita ini mau mulia tapi cari jalan pintas. Ini persoalan kita. Iya bunda, pengen cari jalan pintas. Padahal untuk mulia ini hadirin sekalian, perlu kita terbiah, perlu kita bermujahadah, perlu kita berjuang memperbaiki iman kita, perlu perbaiki amal, perbaiki lisan, semuanya kita perbaiki diri kita, islah diri kita, perbaiki bacaan Al-Quran kita, perbaiki zikir kita, perbaiki ta'lim ilmu kita. Perlu bersusah payah datang ke sini, berpanas-panas menuntut ilmu. Ada sebagian orang pengen mulia tapi cari jalan pintas, tidak mau bermujahadah. Ada dua orang ceritanya nih, ada dua orang beli kuda. Dia beli kuda Australia. Berapa harga kuda Pak Kris? Anak kuda berapa harga?
Rata-rata. Enggak, anak kuda biasa aja yang standar, yang 10 juta dapat nggak? 15 juta. Jadi dua orang ini berteman, ini tamsilan ya. Dia beli kuda Australia harga 15 juta, masih kecil kudanya. Lalu mereka bertetangga. Orang yang pertama, setelah dia beli kuda, dia rawat ini kuda, dia kasih makan ini kuda, dia mandiin, dia sayang-sayang kuda ini. Ya, dikasih makan, dikasih kandang yang bagus, dimandiin, dirawat. Yang satu orang, selain dia kasih makan, dirawat kuda, kuda ini ditunggangi setiap hari. Dia lecut itu pinggangnya kuda itu, berdarah-darah, lari, loncat sana, loncat sini. Setiap hari kuda yang kedua tadi berkeringat, ditarbiyah. Satu kuda tidak dilatih, satu kuda dilatih. Paham? Berjalan waktu hampir 2 tahun, hampir 2 meter tinggi kuda ini. Gede kuda ini, Pak. Satu peranakan sama tingginya, bentuknya pun mirip-mirip. Tapi bedanya satu kuda ditarbiyah, satu tidak. Satu latihan, satu enggak. Satu berkeringat, satu enggak. Satu mujahadah, satu santai makan minum aja. Satu hanya diam-diam di kandangnya saja. Akhirnya 2 ekor kuda tadi ikut balap kuda, ikut lomba. Hasilnya bagaimana? Kuda yang dilatih larinya cepat secepat kilat. Itu kuda yang tidak latihan tadi baru sedikit sesak nafas dia. Ketinggalan 2 lap, 2 putaran ketinggalan. Cepat nih kuda luar biasa, karena setiap hari loncat sini, pukul sana, berdarah kakinya, berdarah pinggangnya. Iya, Pak. Akhirnya kuda yang ditarbiyah jadi juara. Dilihatlah sama satu orang pengusaha kaya raya. Kata bos tadi, Pak, kudamu dijual nggak? Yang juara tadi, dibilang enggak. Ini kuda kesayangan saya. Gimana kalau saya beli 1 M? Hah? Serius nih? Modalnya berapa tadi? 15 juta. Gara-gara ditarbiyah berapa nilainya akhirnya? 1 miliar. Terdengar sama kawan dia yang sama-sama beli kuda tadi, dia temui bos orang kaya tadi. Ini yang kedua tadi gara-gara 1 M dijual, Pak. Oke lah, dibikinlah cek 1 M. Lalu kuda yang tidak juara tadi, yang gak pernah latihan, datang ke orang kaya, bos, ini kuda ini adik kakak, bos. Satu peranakan. Gimana kalau kuda saya ini bos beli juga, bos? Bu jual berapa katanya? 1 M kurang-kurang dikit lah katanya. Prestasi kudamu apa? Dibilang nggak ada. Tapi kuda nih gagah om, ganteng nih kuda om. Oh, gede, tinggi. Kata orang kaya tadi, ini harga kudamu ini paling top 50 juta gitu. 50 juta pun saya udah keberatan membelinya sebetulnya. Tersinggung dia, Bu. Ajar nih orang kaya nih katanya. Masa kawan saya dibeli 1 M kudanya, saya 50 juta. Akhirnya dia berpikir mencari jalan pintas bagaimana supaya kudanya ini mahal. Dia pulang, dia bikinkan pelana kudanya. Pelana kuda dari kulit yang luar biasa, ada kulit Masya Allah. Dikasih batu berlian bacannya, ada emasnya, ada peraknya. Pak, kuda ini pelananya ditaburi dengan batu-batu mulia. Ada merah delimanya, ada diamond semua, Masya Allah. Setelah dia baguskan pelana kuda, dia pasangkan ke kuda tadi, lalu dibawa ke orang kaya tadi. Bos, sekarang coba lihat kuda saya, berapa harganya kalau begini? Dilihat sama bosnya pelananya nih, wah, kalau ini bolehlah 1 miliar katanya. Sombong dia. Dia cerita ke orang-orang, kuda saya laku 1 M. Padahal yang mahal apanya tuh? Kudanya apa pelananya? Pelananya. Hari ini banyak orang yang harga mobilnya lebih mahal dari harga dirinya. Ada orang yang tasnya lebih mahal daripada harga dirinya. Ya, Pak. Pulang kampung dia ke kampungnya bawa mobil mewah, cium tangan satu kampung. Bu Haji, Bu Haji, Bu Haji. Tahun depan disita debt collector tuh mobil. Maaf bukan di sini ya. Pulang kampung naik bis, tak ada orang tegur dia. Ternyata tahun lalu yang ditegur orang siapa? Mobilnya, bukan dia. Maka kalau mau mulia, perbaiki diri, perbaiki hati, jangan perbaiki jasad kita. Orang kalau mulia tuh Masya Allah, tidak perlu pakai mobil mewah, orang tetap muliakan dia. Tak perlu pakai mobil, baju-baju branded, tas semua, sepatu yang mahal-mahal, jam yang mahal-mahal.
Ya. Karena manusia itu indahnya itu bukan karena rupanya, bukan karena kecantikan wajahnya. Indahnya manusia karena akhlaknya, betul nggak? Orang baik itu orang cantik apa orang yang akhlaknya baik? Ada orang cantik, orang ganteng tapi sombong, itu orang baik apa orang buruk? Ada orang wajahnya pas-pasan, tak cantik, tak rupawan, tak ganteng dia, tapi akhlaknya luar biasa. Ini orang baik apa orang buruk? Jadi baik buruknya manusia itu tergantung akhlaknya, bukan tergantung rumahnya, bukan tergantung mobil, merek mobilnya, bukan. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai hari inilah kita lepas kacamata dunia, ganti dengan kacamata akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal Bunda, dunia ini tempat meninggal. Iya. Ini nggak lama lagi semua nih, apalagi di dalam itu tuh. Bu, aman Bu ya? Nggak lama lagi mati semua tuh. Iya Pak ya, yang di luar juga. Nah di bawah dia juga. Apalagi yang ceramah, mati juga. Itu lagu tadi nyanyiin Ibu tuh, Masya Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati. Itu bagus lagunya tuh. Lagi booming lagunya tuh. Tapi penyanyinya nggak sombong Bu. Ya. Jadi hadirin sekalian, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia itu sementara saja. Ya. Sedih sementara, bahagia sementara. Miskin sementara, kaya sementara. Maka sungguh bodoh orang yang mencintai sesuatu yang sementara. Ya, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan sementara. Betul nggak? Maka saya bilang sama teman saya kemarin yang jomblo, Bang, yang laki-laki, Bang, antum kalau mau cari istri jangan terlalu cantik, karena orang cantik tuh nggak awet. Betul nggak Pak? Orang cantik tuh lama-lama, awalnya imut-imut dia dinikahin kan, pas lama-lama amin-amin. Kalau mau cari istri yang jelek, awet tuh, wah, dari awal nikah sampai mati jeleknya. Ibu ya, Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenali Allah itu yang pertama ya. Siapa yang mengenal Allah dia akan mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah dia akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Kemudian hadis sekalian, orang yang takut kepada Allah pasti dia akan taat kepada Allah. Bapak-bapak ini Pak, kalau kita betul iman kita nih, kita nggak uzur Pak, belum azan di masjid, nggak perlu dengar azan. Azan tuh diteriakin untuk memanggil orang yang cinta dunia. Azan tuh diteriakin pakai speaker untuk memanggil orang-orang yang lalai. Hei, udah waktu ke masjid, masih duduk kau di kantormu. Baru diteriakin pakai speaker. Kadang nggak berangkat juga mereka. Tapi orang yang hatinya hidup, belum azan, oh 11:30, dia udah ke masjid. Dia ambil wudhu, duduk, dia tunggu azan, dia menunggu azan. Ya. Ini kita nih Pak, Masya Allah, kemunafikan di hati kita nih bahaya banget. Maka supaya hilang kemunafikan di dalam hati bapak-bapak ini, jaga sholat berjamaah minimal Pak selama 40 hari berturut-turut. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah 40 hari berturut-turut. Jangan tinggalkan itu Pak. Janji Nabi apa? Bara'atun minan nar, dijauhkan dari api neraka jahanam. Wa bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat munafik. Bunda, kalau punya suami, punya anak laki-laki, punya menantu, sholat subuhnya di rumah, sholat isyanya di rumah, menangislah. Karena selama ini Bunda hidup dengan orang munafik. Wah, kok keras banget pengajiannya nih. Nabi yang bilang 2 waktu sholat isya dan subuh itu berat bagi orang munafik. Kalau saja mereka tahu pahala sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, niscaya mereka akan merangkak-rangkak datang ke masjid di atas tanah. Iya. Berhentilah merayu suami sholat di rumah. Ibu-ibu dengar baik-baik nih. Banyak bapak-bapak tidak ke masjid gara-gara istrinya ngerayu. Bang, imamin kami dong di rumah. Jangan orang aja diurus terus. Jangan masjid aja, di rumah dong sholat sekali-sekali. Nggak boleh kami laki-laki ini sholat di rumah Bunda, kecuali sholat sunat.
Iya Pak? Pernah dengar hadis nggak? Apa kata Nabi? Sungguh aku ingin mengumpulkan pemuda-pemuda, lalu aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar, dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi mengancam akan membakar rumah orang yang laki-lakinya sholat fardu di dalamnya. Dia sholat tapi di rumah. Pernah dengar hadis ini? Mulai hari ini bangunkan suami subuh, percikkan air ke wajahnya. Tak bangun juga ambil ember, siram mukanya dengan ember. Satu ember. Bangun sayang, bangun. Bangunkan kami istana di surga. Gitu. Karena pahala suami mengalir 100% ke buku catatan amal istri, maka sungguh malang seorang wanita yang punya suami tak pandai beramal. Suami hanya sibuk cari duit, yang diisi cuma rekening bank istrinya saja. Rekening amal gak diisi. Nanti di akhirat sering cakar-cakaran. Mana transferan amalmu? Allah, kau di dunia minta ini minta itu, gak ada waktu aku beramal. Saling tuntut menuntut, saling salah menyalahkan. Yang malangnya lagi, rekening bank gak diisi, rekening amal juga enggak. Aduh, ini malang nian nasibnya. Hari-hari dulu di warung, main kartu, main judi, mabok. Ini malang nian. Tapi jangan ditinggalkan yang kayak gini. Suami-suami kayak gini Bu, didorong untuk bertaubat kembali kepada Allah, karena itu misi besar. Tanggung jawab ibu-ibu untuk membimbing dia kembali ke jalan Allah. Sabar. Pulang pengajian di rumah jangan ngomel-ngomelin suami. Ya, rata-rata ibu-ibu ini habis ngaji berantem di rumah sama lakinya. Jangan berantem. Sabar. Karena kita nggak pernah tahu akhir perjalanan hidup seseorang, ya. Ada satu cerita teman saya di Palu sana. Saya sering ceritakan ini. Mungkin ibu-ibu sebagian sudah pernah dengar, tapi nggak ada salahnya saya ulang lagi. Saya pernah pergi berdakwah keliling dari masjid ke masjid 40 hari di Sulawesi Tengah, di Palu, Sulawesi Tengah. Masuk ke satu kota kecil namanya Parigi. Lalu sampai di Parigi itu, saya ketemu satu orang pakai sorban, jenggotnya panjang. Saya salaman sama dia, saya cium tangan dia. Saya pikir tuh kiai besar. Terus selesai dia menjauh, satu orang dekati saya, bisikan di telinga saya, "Bang, apa? Abang kenal, tahu nggak siapa yang abang cium tangannya tadi?" "Pak Syafi'i." "Iya." "Abang tahu nggak dulu dia siapa?" "Enggak." Beberapa tahun yang lalu, satu kota ini memanggil dia iblis. Siapa namanya Bu? Dan dia suka dengan nama itu. Itu orang yang paling ditakuti satu kota Pak. Bolak-balik masuk penjara. Jalan di depan rumahnya dikasih nama sama orang Parigi, kantor pajak buka malam. Orang gak berani lewat depan rumahnya, pasti ditagihin duit, minta duit, mabok hari-hari. Itu toko-toko Cina di sana kayak bapaknya yang punya. Dia datang ngasih dompet, suruh isi seikhlasnya. Kalau nggak isi, dikencing di dalam toko orang. Dia berabri, ambil minum, semua pokoknya bikin masalah. Istrinya, aduh, hari-hari kena gampar, kena hajar, mabuk hari-hari. Tapi hebat istrinya, solehah, istrinya rajin ke pengajian-pengajian, istrinya pakai hijab. Apa yang dilakukan istri setiap hari? Hanya bersabar. Kalau malam-malam nggak pulang Syafi'i, nama kecil dia Syafi'i, ibunya ngasih nama Syafi'i. Tapi karena dia begitu nakalnya jadi preman, diganti orang menjadi iblis. Iblis. Terus tiap malam dia cari suami ke terminal mabuk, dia gendong, dibawa ke motor sampai ke rumah, muntah-muntah dibersihkan, dan dia bilang sama anak-anaknya, jangan ada yang keluar dari rumah sebelum cium tangan ayahmu. Diajarkan anaknya menghormati bapaknya. Sampai satu hari, hadirin sekalian, datang jamaah tablik ke Parigi. Kalau orang tablik datang tuh yang pertama dijumpai ulama. Kita minta doa dari ulama. Yang kedua didatangi orang paling gila di kampung itu, yang preman. Siapa orang yang paling nakal datangi. Iya, supaya kita aja dia ke masjid. Datanglah ini jamaah tablik, temui Pak Syafi'i. Tak ada orang berani dekat ngomong sama dia, hari-hari mabuk. Tapi kalau kita orang dakwah, kita datangi Pak, mau mabuk kayak mau apa kayak gak ada masalah. Datang di terminal, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cerita bang, kita saudara bang, jauh-jauh datang nih karena Allah, datang di masjid hari ini. Dia cerita maksud kedatangan kita nih karena abang saudara jauh, saling mendoakan, dekat, saling mengingatkan bang. Ini bagus dia bang, tato abangnya. Oh iya ini.
Dia bilang, bang, umur kita kalau udah 40 tahun terus nggak bertobat sampai mati nggak tobat? Hah? Waktu itu umur dia 40 tahun. Terus kita ke masuk masjid, bang, 3 hari kita itikaf di masjid, nanti perbaiki diri, perbaiki pandangan, perbaiki semuanya, perbaiki wudhu, belajar sholat lagi, belajar baca Al-Quran lagi. Wah, ini banyak manfaat. Diceritakan bagaimana dahsyatnya orang itikaf di masjid 3 hari. 3 hari 3 malam di masjid. Bagaimana bang? Abang mau nggak ikut kami itikaf di masjid 3 hari bang? Ya, ayo. Terus dia bilang, boleh nggak bawa minuman ke masjid? Dia nih alkoholik. Kalau 1 hari nggak minum tuh gemetar dia. Alkoholik, kecanduan alkohol. Kata jamaah, bawa aja bang, nggak apa-apa bang, bawa dah. Nanti abang masuk masjid dulu. Udah, dia bawa motor di tasnya dia. Dibilang sama istrinya, aku ikut itikaf sama jamaah tabligh 3 hari. Kata istrinya, percaya nggak percaya, terserah abang lah bang, baik-baik aja abang ya. Pulang, kalau salah omong kena gampar lagi kan. Ya udah, atur aja lah. Ambil baju ya, sambil siap baju. Berangkatlah Syafi'i ke masjid. Istrinya pun dah, alhamdulillah, mudah-mudahan hidayah suamiku ya Allah. Istrinya pakai hijab besar. Pak, hari pertama di masjid gelisah dia, seperti burung pengen cepat-cepat keluar, galau. Terus dia mau minum, kata jamaah, kalau abang minum di dalam toilet bang, jangan di sini, dilihat orang nggak enak kita. Maka kalau dia minum, dia masuk WC, dia minum. Ajib ya pak. Kalau kena air wudhu, hilang getarnya. Jadi hari pertama dia masih minum, hari kedua Allah masukkan perasaan jijik di hatinya. Dia lihat minuman, dilihat kencing dia sama warnanya. Dia bilang, aduh, buang semua, ditumpahin semua minumannya. Hari kedua dia mulai, bayangkan bunda ya, malam-malam dia lihat orang tahajud, dia ikut tahajud. Orang sholat 5 waktu berjamaah di masjid, jaga wudhu sempurna, mendengar pembicaraan tentang kebesaran Allah, dengar kisah nabi-nabi, kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah wali-wali Allah, belajar Al-Quran, belajar adab tidur, belajar adab makan, belajar adab berpakaian, belajar adab-adab semuanya, adab masuk toilet. Itu harus dipelajari semua, diamalkan. Tadi saya lihat banyak yang minum tangan kiri, padahal Nabi katakan minum tangan kiri cara minumnya syaitan. Tapi ternyata hadirin, kalau nggak ditarbiyah, tak pindah itu tangan kiri ke tangan kanan, nggak pindah. Coba aja buktikan. Perlu latihan. Hari kedua udah bersih dari minuman. Hari ketiga hidayah bercurah-curah. Menangis itu Pak Syafi'i, Pak Iblis tadi menangis nggak mau pulang. Dia bilang sama jamaah, aku nggak mau pulang. Aku di sini. Dia khawatir kalau dia pulang maksiat lagi, mabok lagi, berantem lagi, mukul orang lagi, bacok orang lagi. Mbak, kata jamaah, nggak begitu bang, abang pulang dulu, kita tertibnya 3 hari aja. Habis 3 hari, bulan depan abang 3 hari lagi. 3 hari setiap bulan, luangkan waktu. Terus kalau aku pulang ngapain aku? Abang pertama pulang nanti temui istri, dia nangis terus, bayangin istrinya. Karena selama ini istrinya bersabar mendidik anaknya, bersabar membersihkan muntahnya dia. Bang, kata jamaah, abang pulang temui istri minta maaf. Oh ya, terus didandanin, dicukur kumisnya, biarin jenggotnya, dipasangin cila, oh dikasih sorban, dikasih gamis putih baru, dikasih parfum yang bagus, yang mahal. Oh, 3 hari bercahaya wajah Syafi'i, berubah mukanya. Dia bercermin, dia ketawa-ketawa ya. Jadi kiai kita sekarang. Lalu dia pulang dengan pakaian sunnahnya 3 hari. Sepanjang jalan tak ada orang yang menegur dia, tak ada orang mengenal dia. Di jalan dia lihat orang jual buah, dia keluarkan duit di kantongnya, dia ada uang 3 ribuan. Dimasuk, dibeli itu, dapat berapa biji anggur, diplastikin di kantongnya nama Syafi'i. Lalu dia dikduk jantungnya, pulang apa yang mau saya cerita sama istri saya? Jangan-jangan istri saya ketawa lagi nih lihat saya kayak gini. Aduh, kata aduh, galau dia. Akhir sampai depan rumah dia berhenti, mau gedor pintu, malu, ragu, akhir dia beranikan. Assalamualaikum. Terdengar jawaban dari dalam, waalaikumsalam. Buka pintu, istrinya keluar, dilihat langsung bertanya, cari siapa Pak Ustadz? Bener istrinya nggak kenal dia. Dia bilang, Dek, kau nggak kenal aku? Pas dia nggak realize itu suaminya, dia speechless.
Istri hanya terdiam, tak mampu berbicara apa-apa, hanya air matanya berkaca-kaca mengalir air matanya. 3 hari suaminya yang tadi namanya iblis, dia ikut itikaf di masjid dengan jamaah tabligh, pulang-pulang kayak wali Allah, pakai sorban. Terus dia bilang, tutup matamu deh. Di dalam aja bang, di sini aja. Tutup matanya. Dikeluarkan anggur dari kantongnya dia. Kemudian dia suapin. Buka mulutmu. Dia suapin anggur tadi. Terus kata Syafi'i, maafin abangnya. Istrinya ambil itu tangan, diusap ke pipinya. Dia menangis, ya Allah, ini tangan yang hari-hari tampar aku, hari ini sekarang suapi aku anggur. Jadi kalau suami masih suka mabuk, jangan ditinggalin bu, sabar. Benar. Sekarang anaknya Syafi'i 2 orang hafiz 30 juz. Istri udah pakai niqab kayak bunda. Dia udah pergi dakwah kemana-mana, ke luar negeri, ngislamin orang banyak. Jadi hadirin sekalian, ada orang yang awal perjalanan hidupnya memang tak baik. Di film-film di sandiwara itu, di sinetron, awalnya dia bajingan, ujung-ujungnya dia jadi jagoannya. Ada juga yang awalnya dia orang baik, ternyata terakhir film pas penutupan dia yang penjahatnya. Maka sebelum film itu usai, sebelum kehidupan berakhir, jangan kita menghakimi seseorang. Jangan pernah kita mencaci maki seseorang, menghina mereka, mengatakan kau ahli neraka. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Kalau mau melaknat, laknatlah Fir'aun, laknatlah Namrud yang sudah jelas dilaknat dalam Al-Quran, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau orang yang masih hidup hari ini, mereka masih punya kesempatan untuk jadi orang baik. Mereka masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosanya? Berapa banyak? Di sini ada orang yang pernah bunuh 100 orang enggak? Ada. Nabi bercerita tentang satu orang pendosa besar di kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia ingin bertaubat. Dia datang kepada ustadz. Ustadz ini 2, ada ustadz ahli hikmah, ustadz akhirat, ada ustadz ahli dunia. Yang diisi cuma kepalanya tok, Pak. Dia tahu cuma halal, haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini kafir, ini tahu. Hikmah dia tak paham. Ini surga, ini neraka ini, itu dia tahu. Ada ulama ahli hikmah, ini dalam. Ilmu bukan di kepalanya, tapi di setiap aliran darahnya. Ilmu mengalir di tubuhnya. Ilmu masuk ke dalam hatinya. Ini ulama yang harus kita cari, Pak. Ulama-ulama akhirat. Ulama ulama dunia itu nggak perlu didengar. Kita hormati dia saja sebagai ulama, tapi nggak perlu didengarkan nasihat dia. Kenapa? Ya karena hanya di kepala saja. Datang pembunuh tadi kepada ulama dunia tadi. Ada orang setelah bunuh 99 orang, bagaimana kalau dia bertaubat? Apa katanya? Tidak bisa. 99 orang dia bunuh. Jahanam itu orang katanya. Dia nggak kasih tahu kalau dia pembunuhnya. Wah, emosi lagi Pak, ini penjahat tadi Pak. Emosi lagi, dibacok itu ulama, mati lagi. Astagfirullah, aku datang kepada dia untuk bertaubat, tapi mulutnya tak bikin imanku naik, darahku yang naik. Wah, ada orang kalau dia dengar bukan iman kita yang naik, darah kita naik Pak. Dibunuh, menyesal dia. Lalu dia datang kepada ulama ahli hikmah. Apa kata jawaban ulama ahli hikmah itu? Betapapun besarnya dosa orang itu yang telah membunuh 100 orang, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosanya dia. Dia boleh bertaubat dengan syarat dia harus keluar dari kampungnya, dia harus tinggalkan kampungnya, tinggalkan kawan-kawannya yang telah merusak dia selama ini, tinggalkan lingkungan yang telah buruk yang telah merusak dia selama ini. Disuruh pergi khuruj, keluar di jalan Allah. Ada satu tempat orang baik di sana, pergilah ke sana. Ternyata hadirin sekalian, di tengah jalan meninggallah ini pembunuh yang telah membunuh 100 orang tadi. Turun malaikat azab dan malaikat rahmat. Terjadi perbedaan pendapat, khilafiyah. Malaikat berdebat, ini ahli jahannam, neraka, ini orang bertaubat di surga. Datang satu malaikat menengahi, ukur jarak mana yang lebih dekat dari rumahnya atau ke tempat tujuan. Ternyata jarak dia lebih dekat ke tempat tujuan daripada rumahnya dia. Subhanallah. Akhirnya dia diampunkan seluruh dosanya, dia menjadi ahli surga. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang penting hari ini cita-cita kita pengen masuk surga ya. Sepakat ya ibu-ibu ya? Ada nggak di sini yang pengen masuk neraka? Kalau ada saya pengen kenalan.
Semua pengen masuk surga. Ya, udah hampir asar waktu jam 3 kurang seperempat. Banyak yang mau saya ceritakan lagi. Bapak Ibu kalau kurang puas dengan apa penyampaian saya, boleh buka di YouTube dari Sulaiman dan Sahabat, like, comment, and subscribe. Oke? Ada sebuah kalimat sederhana dari guru saya. Untuk menjadikan kita orang baik, dia bilang, nak, kau harus tawadhu. Anggap semua orang yang kau jumpai lebih baik dari kau, dari dirimu. Kalau lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik karena mereka lebih duluan beramal soleh dari kamu. Kalau lihat anak muda, katakan anak muda itu lebih baik karena dia lebih, karena kamu lebih duluan bermaksiat daripada dia. Paham? Maka katakan kalimat itu, tolong diikuti semua ya. Sebaik-baik saya. Ayo, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Siapa yang bisa ngulangi? Ayo ke depan. Baik. Sudah ya. Ibu-ibu, itu jangan sekedar dihafal saja, tapi dijadikan amal. Letakkan diri kita di bawah rumput. Allah beri dua mata. Mata kanan selalu melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Paham? Orang kaya lebih baik karena sedekahnya banyak, amalnya banyak, bangun masjid, bangun pesantren, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau orang miskin lebih baik dari saya. Kenapa? Tak banyak hisab ibu itu di akhirat, pasti mereka lebih duluan masuk surga dari saya. Sebaik-baik saya, seburuk-buruk orang lain. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, itu yang benar. Betul nggak Pak? Ada nggak di sini ibu-ibu ikan di pasar, tulangnya dimakan, dagingnya dibuang? Kalau ada ibu-ibu perlu ke rumah sakit jiwa. Oh, saya orang baik, daging saya kasih kucing Pak, tulang saya makan Pak. Ya, ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang baik, buang yang buruk. Paham? Nah, lalu ikhlas, tolong jaga keikhlasannya. Tak perlu mengharapkan pujian orang lain. Ya, beramallah. Kadangkala perlu kita sembunyikan amal kita seperti kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Ibu suka menyembunyikan dosa enggak? Kalau suka, begitu juga dengan amal. Ada kalanya amal itu kita sembunyikan, tapi ada kalanya diumumkan untuk syiar ya, supaya orang juga ikut meniru amal tersebut, boleh. Dan yang terakhir, yakinlah dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat. Ayo semuanya ikut bersyair ya. Cantik, tampan pun, ayo dipukul. Taram, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ayo semuanya. Sedih, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat gendut. Semua sementara ya, yang gendut sementara, yang kurus sementara, semua kita, bahkan duduk kita ini sementara. Sebentar lagi kita akan berpisah karena Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin. Berjumpa dengan guru-guru kita, berjumpa dengan orang-orang kita cintai di surga nanti. Karena hakikat perpisahan yang sesungguhnya bukan sebentar lagi, tapi hakikat perpisahan yang sesungguhnya ketika satu orang masuk surga, satu orang masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi